أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa salatan wa salaman li rasuli amma ba'du. Faqad qala ta'ala wa ma adraka ma lailatul qadr. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ta'ala. Sudah umum diketahui oleh kaum muslimin bahwa di malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar Allah jadikan amal ibadah manusia nilainya lebih mulia dari amal ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Dua hal ini sudah sangat masyhur diketahui kaum muslimin karena keduanya disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran surah Al-Qadar yang sudah sangat akrab di telinga karena diulang-ulang pada salat tarawih di seperdua kedua di bulan Ramadan. Namun ada satu lagi hal lagi yang terjadi di malam Lailatul Qadar yang mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya. Apakah itu? Mari kita simak ayat berikut. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Apa makna ayat ini? Fiha artinya pada malam itu, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Seperti disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 dalam surah yang sama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Yufraku berarti menjelaskan, seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Juga berarti menetapkan, seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Berarti juga memperinci, seperti yang disebutkan dalam tafsir Jalalain. Dari ketiga makna ini, Dr. Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit menyimpulkan, makna yufraku adalah memperinci, menjelaskan, dan menetapkan. Kullu amrin, kullu semua, setiap, amrin perkara atau urusan. Hakimin artinya penuh dengan hikmah, atau juga berarti tidak dapat berubah. Sehingga kesimpulannya, ayat di atas bermakna pada malam Lailatul Qadar Allah memperincikan, menjelaskan, dan menetapkan segala perkara yang penuh hikmah dan tidak dapat diubah. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara apa yang ditetapkan pada malam itu? Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, pada malam Lailatul Qadar dipindahkan dari Lauhul Mahfuz semua perkara selama 1 tahun. Dari Lailatul Qadar tahun itu sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Berupa ajal, rezeki, dan nasib manusia. Kemudian diserahkan kepada para malaikat yang bertugas untuk mengeksekusi keputusan atau takdir tersebut pada setiap manusia. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Tafsir ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Tafsir ini juga, tafsir yang serupa juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin dari tafsir seperti ini, Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma memahami bahwa malam Lailatul Qadar adalah momen yang tepat untuk memohon kepada Allah segala takdir yang baik untuk kita selama 1 tahun ke depan. Karena pada malam itu Allah telah menurunkan takdirnya dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Untuk itu kita dapati sebuah doa yang sangat masyhur yang diriwayatkan dari kedua sahabat tadi dengan sanad yang sahih. Doa tersebut berbunyi, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab. Ya Allah, jika engkau telah mencatat aku di sisimu dalam Lauhul Mahfuz, syaqiyan, sebagai orang yang sengsara hidupnya, au mahruman, terhalang untuk mendapatkan kebaikan, au matrudan, ditolak dari rahmatmu, au muqtaran alayya fi rizki, atau dipersempit rezekiku, famhullahumma bifadlika, maka dengan karuniamu ya Allah hapuslah dari catatan tersebut syaqawati, kesengsaraanku, wahirmani, keterhalanganku, watardi, ketertolakanku, wa yaqtai rizki, dan kesempitan rezekiku, wathabbit indaka fi ummil kitab, wathabbitni indaka fi ummil kitab, dan tetapkanlah aku di sisimu dalam Lauhul Mahfuz
sa'idan, sebagai seorang yang bahagia hidupnya, marzuqan, terpenuhi rezekinya, muwaffaqan lil khairati, mendapat taufik dalam kebaikan. Fa innaka qulta wa qaulukal haq, karena sesungguhnya engkau telah mengatakan dan perkataanmu pasti benar. Fi kitabikal munazzal, dalam kitab sucimu yang telah engkau turunkan, ala lisani nabikal mursal, kepada nabimu yang telah engkau utus. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat buku catatan. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada doa ini terdapat kata dicatat, dihapus, dan ditetapkan, yang menunjukkan adanya peluang untuk penghapusan apa yang sudah dicatat dan ditetapkan, dan peluang untuk penetapan hal yang baru setelah penghapusan tadi. Di sini terdapat peluang untuk mengajukan permohonan penghapusan dan penetapan tersebut. Adanya peluang permohonan ini disimpulkan dari firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam doa tadi, yang menyebutkan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah dapat menghapus dan menetapkan apa-apa yang telah termaktub dalam Lauhul Mahfuz sesuai kehendak. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, kapan peluang ini ada? Peluang tersebut ada pada saat Allah memindahkan ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz dan memberikannya kepada para malaikat yang bertugas untuk disampaikan kepada manusia. Dan peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, seperti disebutkan dalam ayat 4 surat Ad-Dukhan. Ada pendapat lain yang diriwayatkan dari Ikrimah bahwa peluang ini ada pada malam nisfu Sya'ban. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, tuqtaul ajalu min Sya'ban ila Sya'ban. Diputuskan ajal manusia dari Sya'ban sampai Sya'ban berikutnya. Hatta inna rajula la yankihu wa yuladu lahu. Bahkan seorang sudah berencana akan menikah dan memiliki anak. Wa qad ukhrija ismu fil mauta. Namun namanya sudah dikeluarkan masuk dalam daftar nama orang yang sudah mati. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa hadis tersebut hadis mursal, tidak kuat untuk mengalahkan ayat Al-Quran yang pasti, qat'i, dan jelas menyebutkan bahwa peristiwa penetapan takdir terjadi pada malam Lailatul Qadar. Beliau memperkuat pendapatnya dengan ayat 4 surat Ad-Dukhan, ayat 4 surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, dengan izin Tuhan mereka membawa setiap perkara. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Qatadah bahwa maksud ayat tersebut adalah pada malam itu ditentukan dan ditetapkan ajal dan rezeki. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, membawa perintah yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk 1 tahun ke depan. Dan malam yang disebutkan dalam ayat 4 di atas dan dijelaskan pada ayat sebelumnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari penjelasan di atas kita mengetahui dan meyakini bahwa pada malam Lailatul Qadar terdapat peluang untuk memohon takdir yang baik untuk kita selama 1 tahun ke depan. Mari kita raih peluang tersebut. Jangan biarkan lewat begitu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.